Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih Bu Siska ya sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya dalam rangka mengerjakan tugas guru kita, yaitu berdiskusi tentang aspek-aspek sekolah SMP Negeri 4 Merangin yang kita miliki. Mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti kita mendapatkan ide-ide segar bagaimana sih aspek-aspek itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan anak-anak kita semua Bu Siska ya. Ini langsung aja Bu Siska ya. Kalau menurut Bu Siska kira-kira apa saja aset-aset yang kita miliki nih Bu Siska di SMP Negeri 4 Merangin? Kalau aset yang paling luar biasa itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu bisa dilihat dari sisi siswa, bisa dilihat juga dari sisi guru. Kalau kita lihat dari sisi siswa, SMP Negeri 4 Merangin ini jumlah siswanya adalah yang terbanyak di kabupaten. Jadi ya sekolah besar, dan jumlah rombongan juga besar, otomatis juga tentunya minat bakat potensi anak itu bisa kita berdayakan dan asalkan difasilitasi seperti itu. Nah, untuk dari segi gurunya itu kita lihat heterogen pendatang, kemudian juga pendidikan itu juga menjadi suatu potensi yang kita miliki. Itu dari sumber daya manusia. Dari sisi lain kita lihat untuk modal sarana dan keuangan itu memang kita mengambil dari dana bos. Tentunya kalau jumlah siswanya banyak, tentunya dana juga akan banyak. Lalu aset lain seperti masyarakat luar. Karena posisi strategi sekolah kita yang di pinggir jalan memudahkan hubungan kita ke pihak eksternal. Kemudian posisi sekolah juga yang di lingkungan istilahnya masyarakatnya itu memang masyarakat yang punya pendidikan, terus kan mereka juga mendukung gitu beberapa kegiatan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Siska. Kalau dari segi SDM ya Bu Siska, barangkali yang mungkin pernah kita berdayakan tapi mungkin terlupakan dalam saya kayak wali murid kita pernah memberdayakan untuk parenting. Iya betul sekali. Beberapa tahun yang lalu kan kita pernah mengajak mereka bekerja sama, yuk Bapak Ibu kita bikin kelasnya seperti apa gitu kan, Masya Allah gitu kan. Saya ingat dulu pengalaman waktu itu kalau saya tahun 2018, Masya Allah kelas-kelas itu cantik-cantik semua gitu ya, khusus kayak itu yang saya masih ingat. Tapi mungkin kita sekarang udah lupa gitu. Sudah lupa karena pandemi kali ya. Pandemi gitu kan. Iya. Mungkin kalau menurut Ustaz gimana, apakah ada peluang nanti ke depan kita manfaatkan kembali yang wali murid ini untuk kelas, biar kelas kita lebih berseri lagi daripada untuk saat ini. Kalau menurut Ustaz gimana? Insya Allah memang dalam bayangan kita, karena kemarin pandemi 2 tahun ya, jadi istilahnya memang kita terkendala dengan itu. Terkait dengan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan parenting, itu kan kita sudah punya pengalaman. Artinya dari segi perencanaan nanti kita akan mulai lagi start nanti di PPDB tahun berikutnya. Dimulai dari kelas 7. Jadi dari kelas 7 itu insya Allah kita mulai, tapi kelas 8-9-nya kita biarkan dulu. Jadi mulai dari kelas 7, kemudian tahun depannya nanti kelas 7 lagi. Jadi kelas 7 sekarang itu dia beruntut tetap itu dia kepengurusan kalau pengurus di kelas itu paguyuban. Jadi paguyubannya itu jadi siswanya posisinya tetap di situ, tetap kelas siswa itu kelasnya di sana. Jadi kita memang secara teknis betul-betul kita rencanakan dari awal. Nah itu butuh tim. Jadi dengan sumber daya guru yang ini, kemudian cari tim yang solid, insya Allah kalau memang niatnya bagus, orang tua pasti akan mendukung gitu kan ya. Kemudian parenting itu kan bukan hanya dari segi sarana yang diuntungkan, kita juga dari segi pendidikan juga pembinaan anak-anak bermasalah. Anak bermasalah itu juga ada yang mungkin kurangnya fasilitas untuk mengembangkan minat. Jadi muncullah masalah ketika anak tersebut ya mungkin main bola di dalam kelas seperti itu kan. Nah, itu juga suatu hal yang bisa kita pecahkan bersama dengan orang tua. Kemudian kan kita dari segi dana kan kita murid kita banyak, dana kita juga insya Allah banyak gitu kan tinggal murid. Kalau ide dari saya gimana Kamu Siska itu untuk meningkatkan profesionalitas guru, apakah kira-kira menurut Siska perlu kita buat semacam training atau in-house training untuk guru-guru untuk refresh lagi semangat. Mungkin keadaan sekarang kita perhatikan, kadang-kadang kita perhatikan ya namanya manusia kan turun naik, ada masa suntuk ya, ada turun naik, kadang bersemangat, kadang
semangat itu hilang. Nah kalau misalnya kira-kira ke depan apakah ada peluang kita manfaatkan untuk sebuah kegiatan yang itu bisa merefresh semangat guru-guru ini supaya segar kembali, yang dingin bisa panas kembali semangatnya, yang istilahnya tuh agak tidur kita bangunkan lagi. Karena begini Bu Siska, saya kalau memperhatikan itu kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka rutin melakukan sebuah yang namanya family gathering ya, motivation training motivasi. Begitu juga dengan sekolah-sekolah swasta di daerah kita, mereka itu rutin melakukan training motivasi untuk guru-guru. Jadi dengan ketika pada saat itulah peluang kita tuh merefresh kembali. Jadi ingat dengan tugas-tugas, ingat dengan amanah, apalagi itu dihubungkan dengan aspek spiritual, tanggung jawab kita di hadapan Allah bahwa kita sudah dibayar. Mungkin itu kadang-kadang terlupakan. Jadi kalau menurut saya apakah ada peluang nanti kita buat semacam training motivation untuk meledakkan kembali semangat guru-guru yang sudah mendingin itu, diingatkan dengan cara yang apa namanya itu, dengan cara yang menyenangkan gitu. Training kan menyenangkan gitu. Ide bagus tuh. Kalau diceramahin malah lewat. Misalnya kalau diceramahin mereka menjawab, tapi kalau dibikin training, kalau training itu kan kegiatannya sifatnya tuh apa ya, memancing semangat tanpa menggurui, tanpa mencereweti gitu. Kalau menurut saya kayaknya bisa jadi salah satu alternatif untuk membangunkan solusi yang tertidur. Itu ide bagus Memis. Sebelum Memis mengatakan itu, sebenarnya kita tuh punya rencana untuk membangun itu dengan family gathering. Tapi kalau Ya, family gathering itu kita sebenarnya mengikat mereka dengan cara rasa kekeluargaan. Nah gitu, tidak menggurui dengan game, mungkin dengan nasihat gitu ya, tapi dengan mengundang pihak eksternal. Tapi mungkin gini, ide tersebut saya terima dengan senang hati. Mungkin nanti kita akan mencari masukan dari beberapa teman yang mungkin kenal dengan motivator. Kita undang ke sekolah. Nah itu bagus sekali. Jadi karena memang kalau di bank gitu ya, di bank di BUMN itu senang di perusahaan besar dan seperti itu mereka, karena untuk kadang ada masa di mana jenuh, ada titik jenuh ketika miskomunikasi sering terjadi, kemudian lambat untuk melakukan sesuatu karena motivasi dari dalam dirinya mungkin agak redup gitu kan. Kita perlu, itu ide bagus Bu Jadi insya Allah nanti ke depannya memang kita punya program itu, tapi untuk waktu pasangannya nanti kita pikirkan kembali dan tahapan-tahapan yang perlu disiapkan. Iya, saya ingat dulu waktu kita bikin training motivation di masjid dalam rangka yang kami mengundang dari Jambi PPA. itu, bukan yang PPA yang di masjid, di trainer dari Jambi yang pernah kami undang Pak Bastia. Itu kan bentuknya tidak ceramah, tetapi jangankan murid, guru-guru aja bahagia dan mereka tersentuh. Cukup menayangkan ini, tidak perlu di lapangan ya, apa gitu kan, tidak ceramah. Saya lihat, wah ini bukan cuma murid-murid yang tergugah motivasinya, tergugah kesadarannya, tapi guru-guru yang menonton kan mereka semuanya senang, gembira gitu kan. Dan muncul kesadaran positif seperti itu. Jadi saya pengen, kalau bisa saya mengusulkan seperti itu, kalau bisa guru-guru ini dibikin kegiatan seperti itu supaya timbul lagi kesadaran positif. Kemudian ini Bu Siska, saya perhatikan itu keterikatan antara guru-guru itu sekarang sudah mulai merenggang, emosional mulai merenggang, jadi kurang mau saling mendukung, ini kurang mau mendukung, mungkin karena tadi kurang ada sebuah kegiatan yang itu merekatkan kembali hati-hati mereka. Jadi kalau diikatkan, nanti mereka satu kekompakan akan terbangun kembali. Itu suatu aset. Jadi aset yang kita punya dulu nanti kita bangkitkan kembali. Karena memang guru berprestasi kita bangkitkan kembali. Guru yang memiliki potensi sebenarnya mereka luar biasa. Tapi mungkin kita makanya tadi kan kita punya aset termasuk guru. Tapi mungkin akan disentuh kembali rasa motivasi intrinsiknya itu, sehingga memang mereka tidak lagi merasa untuk diperintah, tetapi memang kesadaran sendiri. Ya. Membuka seperti itu. Ya. Ada lagi yang Bu Siska mau sampaikan? Mungkin dari segi saya, mudah-mudahan apa yang Ibu Miska sampaikan tadi itu bisa kita laksanakan secepat mungkin, terrealisasi secepat mungkin, karena memang untuk hal yang terakhir tadi itu poin penting yang harus dilakukan segera,
karena apa ya, itu istilahnya kalau kalau orang sakit itu sudah stadium 3 sudah stadium 3 perlu diobati segera, yaitu si Bu Miss. Jadi mohon nanti Bu Miss juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mencari ide-ide yang paling tepat untuk mencari obat yang paling jitu untuk teman-teman gitu kan Miss. Terima kasih Bu Siska ya, sudah bersedia saya ajak untuk diskusi. Saya mohon maaf ini saya ini bukan sebenarnya bukan wewenang saya, tapi saya cuma sekedar ingin berbagi Iya, pikiran itu saja. bagus sekali. Ya, justru pihak sekolah juga sangat membutuhkan ide-ide itu karena merasa oh ada ya yang mendukung gitu kan ya, ada yang mendukung. Kemudian ternyata teman-teman butuh apa saja itu kan karena Memes kan sering berkomunikasi dengan ya, Jadi dari saya melihat saja Iya. bisa, wah Iya. kekompakannya udah ya sudah agak buyar gitu buyar, ya. tidak mau lagi saling mendukung. Waduh, ini bahaya kalau Bahkan dibiarkan. saling menjatuhkan gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau upaya itu dari pribadi tidak optimal kan? Iya. Saya kan kalau saya bisa merekatkan kalau saya. Sebuah organisasi Bisa itu akan merekatkan. bagus jika kolaborasinya bagus. Kolaborasi yang bagus. Lagi terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Bu Marita sudah meluangkan waktunya untuk mau saya ajak diskusi ya tentang potensi-potensi dan aset yang kita miliki di SMP Negeri 4 Merangin, Bu Ita ya. Ini sebagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Merangin. Mudah-mudahan dengan diskusi kita nanti kita mendapatkan ide, oh ternyata aset kita tuh banyak yang belum kita manfaatkan atau kita berdayakan. Baik Bu Ita, kalau menurut Bu Ita sendiri kira-kira kekuatan-kekuatan atau aset apa saja sih yang kita miliki di SMP Negeri 4 Merangin ini mungkin Bu Ita boleh mulai dari segi fisiknya, kemudian dari segi sumber daya manusia yang ada, seperti itu Bu Ita, silakan. Ya, begini ya, untuk potensi-potensi yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Merangin ini, pertama kita lihat dulu dari daya alamnya. Yang pertama lokasi SMP Negeri 4 Merangin ini lokasinya sangat strategis, terletak di tengah kota, terus mudah dijangkau dari segala sisi, dan juga luasnya cukup relatif luas ya, soalnya bisa menampung 35 rombel. Jadi luas, juga disertai dengan ya Yang cukup ya. sarannya yang cukup ya. Terus di samping itu untuk segi gurunya ya, potensi dari segi gurunya ya rata-rata sudah S1, terus ada yang S2 ya, untuk ketiga itu sudah lagi ya. Gurunya boleh dikatakan cukup ya, guru di sini terdiri dari guru PN, ada juga guru mengajar yang dibutuhkan untuk proses PTN ini sudah cukup berjalan dengan lancar ya. Terus kalau kesukaan dari wali murid ya, antusias ya, wali murid ini Kalangan ini banyak ya, kalangan profesional. Iya, profesional, seperti ada yang guru, dokter, anggota DPR. Jadi kalau ada kegiatan sifatnya itu dia sangat mendukung sekali. Bahwa untuk kegiatan yang sifatnya membangun, Mereka sangat ya, terbuka. ini dia terbuka sekali bangun itu sangat. Terus juga untuk segi prasarana yang dimiliki dalam kegiatan dalam membantu kegiatan pembelajaran itu cukup lumayan ya, seperti kalau berIPA sejauh ini kebetulan saya penunjuk IPA lapor yang sudah cukup gitu ya, untuk
untuk apa? Untuk ada kita punya lapor TIK, jadi anak-anak juga bisa apa melakukan kegiatan, bisa mungkin ada pelajaran itu untuk merdeka ya juga bisa di situ ya mencari bahan, mencari intri. Terus kalau kita lihat prestasi yang dimiliki oleh siswa-siswa kita luar biasa ya, mulai dari SM, prestasi di tingkat nasional ya. Itu jarang-jarangnya itu di bidang IPA kemarin, bidang IPA, bidang IPS, ya, dan sebagainya. Terus kalau untuk S2M itu juga hampir setiap tahun menjuarai setiap tahun itu di menyabet juara yang banyak. Seni musik, seni tari ya. Kalau udah apa tingkat nasional itu udah yang masuk. Kemudian kalau dari segi apa namanya minat ya Bu Rita ya, kalau sampai 4 itu termasuk yang paling diminati ya, paling favorit ya Bu Rita ya di Kabupaten Merangin ya. Di Kabupaten Merangin siswanya sendiri berjumlah 1.000 lebih ya, 1.000 lebih jumlah siswa. Kemudian SMP 4 juga menjadi pilot project ya Bu Rita ya. Pilot project untuk SMP-SMP lain. Iya. Mungkin dulu kita pernah jadi sekolah adiwiyata ya, sekolah adiwiyata, sekolah rujukan. Intinya bahwa setiap ada perubahan, insya Allah SMP 4 yang memulai. Iya, 4 yang memulai. Ya, ada lagi Bu Rita yang mau disampaikan Pas? Ya itu. Pas ya. Terima kasih Bu Rita sudah berbincang dengan saya, berdiskusi. Sebenarnya kita tuh mungkin banyak ya aset-aset kekuatan yang belum kita mungkin dulu pernah kita berdayakan, tetapi mungkin sekarang terlupakan kita untuk berdayakan. Padahal kalau kita bisa berdayakan misalnya wali murid gitu ya. Wali murid kalau kita berdayakan, kita ajak bekerja sama, saya yakin sekolah kita ini akan semakin maju dan semakin memberikan manfaat untuk murid kita sebanyak-banyaknya. Itu kita ya. Oke, terima kasih Bu Rita, sekali lagi saya ucapkan ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Oke, assalamualaikum. Arel. Waalaikumsalam, Mem. Baik Mem, hari ini akan mengajak Arel diskusi tentang sekolah kita. Mem ingin mengeksplor bagaimana pendapat Arel tentang kekuatan apa yang kita miliki di SMP 4 ya. Mulai dari segi abiotik yang sifatnya dari benda, fisik, sampai ke orang-orang warga sekolah SMP Negeri 4 ya Arel ya. Kita mulai dari yang fisik dulu Arel ya. Kira-kira kalau menurut Arel dari segi fisik yang kita miliki di SMP 4, kira-kira kekuatan kita apa saja yang kita miliki? Yang pertama mungkin dari segi apa? Gedung ya, gedungnya gimana? Gedungnya sangat bagus. Gedung sangat kokoh, bagus. Kuat. Terus bersih. Ya, bersih juga. Fasilitasnya gimana, lengkap? Artinya lengkap, nyaman. Ruangannya apa aja yang ada? Ruangan banyak nih. Ya. Labor seperti labor IPA, Labor IPA ada. labor komputer, Komputer, ruangan LK, ruangan pramuka, perpustakaan. Ini banyak yang lainnya. Toilet banyak Toilet ya, juga ada. kantin banyak. Kantin banyak. Tamannya gimana Al? Tamannya ya bersih, asri. Kat. Ya, kalau tamannya gimana Arel? Tamannya ada bersih, asri, tanamannya hijau. Taman hijau. Ada penuh. Lapangan. Lapangannya luas, besar, Lapangan bersih. apa aja yang kita punya? Seperti lapangan takraw, Takraw lapangan ada, voli ada, basket. Banyak ya sih. Ya, pendopo ada. Pendopo juga ada. Rumah kaca kita ada ya? Ada. Ada rumah kaca ada ya. Oke, itu dari segi fisik atau bangunan ya. Alhamdulillah SMP kita memiliki banyak kekuatan, banyak potensi, banyak aset ya. Dan itu nanti bisa kita manfaatkan untuk kebaikan bersama warga sekolah kita. Oke, kalau dari segi sumber daya manusianya bagaimana? Mulai dari segi
murid yang kita miliki, teman-teman kita di sekolah Murid-murid sini dapat banyak yang berprestasi. banyak yang berprestasi, Ya, ikut lomba ya ikut lomba-lomba kegiatan itu banyak. kegiatannya. Lombanya apa aja? Ya, Lomba menyanyi solo song pernah puisi, juara ya, pernah juara. juara sering. Terus puisi juara, melukis juga juara ya. Iya. Ini ada lomba pramuka. Pramuka, kalau pramuka gimana? Pramuka Sudah sampai sudah sampai LT4. sudah sampai LT4. Bahkan ada anak pramuka kita itu yang sudah keluar negeri Iya, ya. ada. Ke negara apa tuh, Ren? Sampai ke Amerika, Sampai ke Amerika Kanada, pernah, Kanada pernah ya, Jepang Jepang ya. pernah juga. Iya, oke. Terus kalau dari segi prestasi seni, seni tari, seni musik udah sampai kemana? Sampai tingkat nasional. Sudah sampai tingkat nasional, udah pernah pergi ke mana aja? Sulawesi ya? Sulawesi. Nah, Surabaya pernah ya? Nah, Surabaya pernah. Begitu juga dengan yang ikut sudah pernah ke provinsi ya. Nah, itu jadi bisa kita simpulkan umur-umur SMP 4 ini banyak yang memiliki prestasi. ya, banyak yang memiliki prestasi. Dan juga prestasi lain yang mungkin belum kita ketahui seperti itu ya, Ariel ya. Kalau guru-gurunya gimana, Ariel? Guru-gurunya Iya. banyak yang Kekuatan apa yang dimiliki oleh SMP 4? Ada guru prestasi juga? ada juga, Ada guru guru prestasi, prestasi. ada guru penggerak, Ada guru penggerak, guru profesional itu kan mengajar. profesional. Gimana kamu, pendapat kamu tentang guru-guru SMP 4 dari cara mengajarnya? Apakah kamu merasa senang? Sangat senang Sangat senang. mengajar. Rata-rata mereka memiliki profesionalitas yang Iya. bagus, ya, disiplin yang bagus, ya, disiplin yang bagus. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan ya. Terima kasih Ariel ya sudah memberikan pendapat kepada MEM ya, kepada semua yang mendengar bahwa insya Allah ya, seperti itu adanya SMP kita. SMP 4 ini termasuk yang favorit Ya, yang favorit. Paling? Akreditasi A. akreditasinya A. A dan sudah menjadi sekolah yang paling diminati ya Diminati ya. di Kabupaten Merangin. Merangin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Ariel berikan ya. Mudah-mudahan kita kedepannya kekuatan-kekuatan yang kita miliki di sekolah kita bisa kita manfaatkan untuk kebaikan ya semua warga sekolah, terutama murid-murid di SMP 4. Oke, terima kasih. Oke.